sampaikan kepada media kalau sempat nih dikabulkan, hakimnya perlu dipertanyakan. Atau penyelundupan pasal. Ada jenderal juga yang ngomong menyelundupkan pasal. Kalau seandainya memang penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan masuk proses pemeriksaan materi pokok perkara. Makanya dari awal saya katakan, itu pasti kalah. Kan lagi di arena penetapan tersangka. Tanggung jawab daripada penyidik ke JP saya. JPU segera mengambil langkah, langsung mainkan. Ya, bukan sebagian loh. Seluruhnya ditolak karena tidak. Mainkan saja di persidangan. Ya, karena kebanyakan sok pinter gitu kan. Nah sekarang sudah kayak gini masih cuap-cuap lagi. Sudah hadapi aja. Nah mudah-mudahan di dalam fakta persidangan diajas pembukti lah Indonesia. Orang udah cerdas. Kita tunggu aja keputusannya. Kalau kok nggak puas, pledoi kok nggak ada duplik itu. Saya kan tinggal ganti rugi. Ya dia minta kok nggak salah 200 ya. Iya. Ada 200 rupiah uang saya jadi. Minta ke saya aja deh. Enggak saya minta apa. Ini ambil jawab baik gitu loh. Sudah ikuti aja. Kau membuat situasional ini jadi nilai. Nah kalau masih ada yang bela-bela dia itu berarti sudah perlu dipertanyakan jati dirinya gitu loh. Ketiga sudah nggak sesuai dengan substansi, tolak semuanya. Pada saat keputusan itu tolak. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan pra-peradilan. Kan jelas gitu loh. Substansi tidaknya titik itu. Mana lagi di kepanitraan. Cukup pada saat di kepanitraan itu disampaikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Catat tuh baik-baik hakim. Gitu kira-kira. Kemarin kita lihat akhirnya Kapitra Suryo yang kedua jadi ditolak sama hakim. Nah sebelum saya lanjutkan, pernah nggak saya ngomong sama media pasti ditolak? Pasti. Nah kan, baik. Akan saya jelaskan sekarang nih. Terima kasih media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini media ya, saya ini sudah kenyang mengikuti pra-peradilan. Saya nggak tahu pra-peradilan ke-3, ke-4, ke-7 maksudnya apa gitu loh. Walaupun pra-peradilan pertama itu saya katakan ini sudah nggak benar keputusannya, ya. Tapi sudahlah itu kan hak daripada hakim untuk menentukan. Dan pernah saya sampaikan kepada media kalau sempat nih dikabulkan, hakimnya perlu dipertanyakan. Pernah kan? Karena apa ini udah jelas-jelas bahwa penetapan tersangka tidak ada relevansinya dengan penerapan pasal atau penyelundupan pasal. Ada jenderal juga yang ngomong menyelundupkan pasal. Emang selundupan narkoba apa? Gitu. Nah faktanya kalau seandainya memang penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan etika prosedur hukum, kenapa pada saat itu tidak diperadilankan sebelum masuk proses pemeriksaan materi pokok perkara? Ngerti hukum nggak ini kuasa-kuasa hukumnya nih? Kan dodol Garut juga di kuasa hukumnya nih. Belajar di Fakultas Hukum mana saya juga nggak tahu. Makanya dari awal saya katakan, itu pasti kalah. Pasti ditolak seluruhnya. Karena udah masuk dalam materi pokok perkara, kau pertanyakan, pertahankan saja di agenda fakta persidangan di pengadilan. Bukan lagi di arena penetapan tersangka. Yang lebih ironisnya lagi sudah berpindah tanggung jawab daripada penyidik ke JPU. Ini kan sudah masuk kepada pra penuntutan dan persiapan dakwaan. Terus kau lakukan korek-korek terus ini. Langsung lagi minta rehabilitasi, minta ini. Menurut hemat saya, JPU segera mengambil langkah, langsung mainkan agenda persidangan. Kalau mau ke pra-peradilan kan tentang masalah yang lain silakan saja. Ini kan tidak ada relevansinya tentang masalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka kan sudah jelas, sudah diputuskan, ditolak seluruhnya, bukan sebagian loh, seluruhnya ditolak karena tidak masuk dalam pra-peradilan. Penetapan tersangka itu adalah pada awal sebelum proses pemeriksaan materi pokok perkara. Mainkan saja di persidangan, kok pra-peradilan tentang rehabilitasi itu urusanmu. Nanti memasukkan lagi kaki kau pincang di pra-peradilankan lagi, masukkan lagi. Bila penting 10 pra-peradilan kau bikin. Ya ini kan sudah dodol Garut namanya sebenarnya. Orang gila aja tahu kenapa nggak kau masukkan dalam satu aspek pra-peradilan. Kau cicil-cicil itu kan. Orang gila juga tahu kau tuh bermain nggak macam-macam. Ada yang profesor katanya, profesor dodol juga kayak gini kan. Ya nggak tahu lah siapa itu orangnya tuh. Terus masa ngomong sekarang kerangka teoritis berapa ini pakai bahasa-bahasa hukum lagi, tapi isinya dodol semua. Akhirnya kan ditegur sama hakim kan.
Ya, karena kebanyakan sok pinter gitu kan. Nah sekarang sudah kayak gini masih cuap-cuap lagi. Sudah hadapi aja. Nah mudah-mudahan di dalam fakta persidangan di ajas pembuktian keterangan di sana itu kau bisa buktikan ada keterangan ahlimu, ada pembuktian yang lain dan lain sebagainya untuk mengamputasi dakwaan daripada JPU. Di situ tunjukkan kepiawaianmu, teriak-teriak terus pra peradilan terus. Ini mendaftarkan pra peradilan ketiga, baru mendaftarkan pra peradilan keempat, kelima, keenam, sampai lebaran monyet nggak selesai-selesai kan gitu kan. Orang gila kan nggak ada ketawa kan, ini nggak ada kerjaan nih bang satu ini. Mendaftarkan pra peradilan, ada apa kau gitu loh kan. Nah itu kira-kira, jadi waras aja, yang waras ngalah, ikuti aturan main, ya hukum bukan hanya milikmu sendiri, tapi milik rakyat Indonesia. Orang udah cerdas, kau jangan bermain-main di arena sini. Sudah, ikuti aja, tiba-tiba sudah melakukannya, ikuti aja. Mau apapun itu ya sudah nanti aja, dia aja pembuktian tuh. Tinggal kita tunggu aja keputusannya, kalau kau nggak puas, pledoi, kau nggak puas, kau lakukan replik-duplik itu. Selesai kan, tinggal kita lihat keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim. Gitu loh kalau orang cerdas tuh, kalau orang berpikiran lurus tuh, kalau sudah pakai gini kan nggak tahu lagi pikirannya kena halusinasi atau nggak tahu saya nih. Kira-kira deh, ya. Tapi ini mau menempuh praktik ketiga nih Pak Jenderal. Ganti rugi katanya. Relevan nggak? Ganti rugi, ya dia minta kok nggak salah 200 ya. Iya. Ada 200 rupiah uang saya sini. Minta ke saya aja deh. Enggak saya minta apa. Ini kan tujuannya supaya yang penting dikabulkan rehabilitasi, berarti memang kayak gini. Apaan? Udahlah hakim juga nggak bodoh kok. Sudah ini sudah ngulur-ngulur waktu, sudah kelihatan sekali sudah gitu loh permainan tuh. Nanti habis rehabilitasi apalagi nanti penerapan pasal kucing lagi nanti kan nggak tahu lagi kita. Kan gitu. Ini kan putus-putus. Pasal 310, 311. Setelah itu 32, 35. Setelah itu pasal mana? Pasal mencos gitu kan. Kadang-kadang amit-amit jawang baik gitu loh. Sudah ikuti aja. Kau membuat situasional ini jadi nggak jelas. Orang lama-lama akan bisa, aduh, kamu berarti orang nggak bener kamu. Lama-lama kan orang bisa nilai. Nah kalau masih ada yang bela-bela dia itu berarti sudah perlu dipertanyakan jati dirinya gitu loh. Berarti kau tuh bukan berpikir tentang hukum, berpikir tentang permasalahan yang sensitif. Ada hubungannya siapa, yaitu kelompok dan golongan itu, nggak perlu saya sebutkan siapa gitu loh. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal, ini kan mereka bakal menempuh dari yang ketiga. Bukan katanya sih mau menempuh praktik ini sampai ke 8, 7 atau 8. Iya kan Kartika. Kan gitu. Saya nggak tahu lagi materinya nanti. Nanti pra peradilannya tentang perjalanan mereka sudah menghabiskan uang dari rumah ke Jakarta Selatan. Tuntutan ganti rugi habis ongkos kami katanya kan. Pra peradilan yang ke-20 gitu kan. Ya udahlah orang waras ngalah aja deh. Hanya orang gila aja yang mau mendengarkan kayak gini gitu loh. Kalau hakim masih mendengarkan kayak gini nggak ngerti lagi hakim model apa kayak gitu loh. Tolong tegas juga hakim kalau sudah masuk ketiga sudah nggak sesuai dengan substansi, tolak semuanya. Pada saat keputusan itu tolak. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan pra peradilan. Ada pra peradilan jelas gitu loh. Substansi sah tidaknya titik itu aja. Apa rehabilitasi, rehabilitusu, apa nggak jelas lah. Berarti kuncinya di hakim ya Pak? Ya. Kuncinya di hakim. Kuncinya di hakim, tegas hakim, jangan lulur waktu. Ini kan sudah jelas ditolak, masuk ketiga lagi, apa nanti lagi? Nggak usah diterima lagi di kepanitraan. Cukup pada saat di kepanitraan itu disampaikan, ini bukan masuk dalam aspek subjek pra peradilan. Selesai, nggak usah sidang-sidang lagi. Harusnya begitu gitu loh. Hakim ini jangan dimain-mainkan, dan jangan juga hakim bermain-main. Ingat, hakim pemegang palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Catat tuh baik-baik hakim. Gitu kira-kira. Pak Jenderal, ini tapi kalau ini kan Dr. Tika sudah menempuh jalur pengadilan ya, dia tidak menempuh praktik. Melihat Roy Suryo yang terus menempuh praktik sendiri ini, mungkinkah ini skenario untuk mentumbalkan Dr. Tika? Ya mereka lah yang tahu mau ditumbalkan, mau diapakan, nggak ngerti saya gitu loh kan. Kan udah macam-macam. Mereka bersatu, perang, kepentingan, pecah kongsi, akhirnya saling berantem. Tapi dibantah itu. Gimana dibantah fakta kok? Kok Jidudin sudah ngomong teriak-teriak kok? Apa yang mau dibantah lagi? Terus Refri Harun juga ngomong kok. Mau dibantah apanya lagi? Makanya kesimpulannya media, jangan suka menjolimi orang lain.
Kau menjolimi orang lain, karma akan berlaku. Di fakta juga di kasusnya Febri Adriansa, jangan jolimi orang lain. Karena karma akan berlaku. Jangan tutupi pokok-pokok permasalahan, sementara hukum berjalan, orang sudah tahu semua, tapi kau tutupi dengan kepentinganmu. Sama aja tuh. Ini juga akibatnya karma berlaku kan. Nah, jadi nggak usah jolimi orang. Akhirnya kan orang lihat kan, berantem kan. Makanya orang baik itu jangan disakiti. Karena Tuhan tuh maha tahu gitu loh. Kembalilah, kalau memang kita beriman agama manapun itu, tolonglah sebelum kau tuh menyakiti orang lain, pikirkan kalau kau disakiti sakit enggak. Gitu kira-kira ya.